Hai teman-teman, perkenalkan saya Joshua Mireka Lampus dengan NIM 20061102207 kelas 5B4 untuk mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu Dr. Imelda Ogi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai mengembangkan strategi dan inovasi. Strategi inovasi merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru, atau produk yang akan merubah pasar dan memberi nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Nah, strategi unit bisnis adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing, dan strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada dua, yaitu kompetitif dan korporasi. Strategi kompetitif adalah salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang disajikan oleh seorang pakar ekonomi mikro yaitu Michael Porter. Nah, ada 3 tipe strategi general yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni yang pertama ada cost leadership strategy, yang kedua ada differentiation strategy, dan yang ketiga ada focus strategy. Nah, kemudian untuk strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan, serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi korporasi memiliki 3 masalah utama, yaitu yang pertama, strategi direksional. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau pengurangan. Ketiga orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian grand strategy. Nah, kemudian yang kedua yaitu analisis portofolio. Analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multi bisnis. Dalam analisis ini, manajemen puncak memandang lini produk dan unit bisnisnya sebagai serangkaian investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu parenting strategy. Strategi parenting merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis sekaligus menghasilkan sinergi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetisi inti perusahaan induk dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu market growth. Pertumbuhan pasar atau market growth mengacu pada persentase perubahan ukuran pasar selama periode tertentu. Hal ini ditandai dengan naik turunnya total penjualan oleh semua perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang rencana dan strategi pemasaran. Pasar yang berkembang menawarkan potensi penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pertumbuhan pasar juga berimplikasi pada intensitas persaingan. Pasar yang berkembang mewakili peluang yang lebih tinggi untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas tanpa mengalihkan pelanggan dari pesaing. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar. Yang pertama ada pertumbuhan populasi. Faktor pertama yang mempengaruhi market growth adalah peningkatan populasi.
karena hal tersebut bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Saat jumlah populasi semakin tinggi, maka akan lebih banyak konsumen yang ingin membeli produk. Faktor yang kedua yaitu selera konsumen. Nah, ketika selera konsumen berubah, begitu juga permintaan mereka akan produk. Sebagai contoh, saat ini konsumen lebih peduli tentang makan sehat. Akibatnya, permintaan makanan organik meningkat, membuat pasarnya akhirnya menikmati pertumbuhan yang cepat. Nah, faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi berdampak pada pendapatan konsumen yang pada gilirannya mempengaruhi dolar yang mereka keluarkan. Faktor yang keempat yaitu produk pengganti. Saat ada produk pengganti muncul dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke produk tersebut dan akan mengurangi permintaan untuk produk yang lain. Dampaknya bahkan bisa seperti yang terjadi dalam produk teknologi. Kemudian faktor yang kelima yaitu tingkat penetrasi pasar. Tingkat perkembangan pasar juga akan tergantung dari tingkat penetrasi pasar. Hal ini akan menginformasikan pada Anda tentang beberapa banyak pelanggan yang sudah menggunakan produk, relatif pada total pelanggan potensial, dan akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Bahasan selanjutnya yaitu market share. Nah, market share merupakan persentase dari total penjualan dalam industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Makin besar skala perusahaan, makin dipertimbangkan oleh para pesaingnya. Nah, adapun untuk fungsi market share, yang pertama, skala perusahaan fungsi market share yang utama adalah mengukur perusahaan dalam kaitannya dengan pasar dan persaingnya. Penghitungan market share akan menentukan skala perusahaan. Nah, yang kedua, tolak ukur keberhasilan bisnis market share dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga, bahan evaluasi market share bisa menjadi bahan untuk perusahaan mengevaluasi diri dari segi marketing, kualitas produk, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada manfaat dari market share. Untuk yang pertama yaitu mengetahui posisi. Mengetahui posisi perusahaan dengan memahami pentingnya pangsa pasar dapat membantu perusahaan mengetahui posisinya di antara kompetitornya. Makin besar skala perusahaan, maka akan makin dipertimbangkan pula posisinya oleh para pesaing. Segala kebijakan perusahaan dapat diambil dari pemahaman perusahaan mengenai positioning mereka. Kemudian yang kedua, mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang mampu mendominasi persaingan pasar akan mendapatkan lebih banyak tingkat kepercayaan masyarakat. Hal itu akan membuat perusahaan terus berkembang dan pendapatan meningkat. Yang ketiga, mengetahui efektivitas strategi pemasaran. Pangsa pasar dapat menjadi indikator seberapa efektif strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Bila dilihat, semakin besar market share perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh strategi marketing yang digunakan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu BCG Matrix. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun strategi dalam BCG Matrix. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Nah, contoh mendorong questions marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow atau urutan sukses. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu mempertahankan. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena
memegang produk di kuadran yang sama. Contoh, memegang STARS sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis sehingga bisa memenangkan persaingan dan memindahkan STARS menjadi cash cow. Untuk yang ketiga yaitu panen. Nah, paling baik diamati dalam skenario cash cow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Kemudian untuk yang keempat yaitu divestasi. Nah, paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dog yang umumnya didivestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Nah, adapun untuk kelebihan dari BCG Matrix. Yang pertama, memberikan cara tingkat tinggi untuk melihat peluang untuk setiap produk dalam portofolio. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dimaksimalkan dalam jangka panjang. Nah, serta yang ketiga, yaitu alat ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Nah, adapun dari segi kekurangan BCG Matrix. Yang pertama, matriks BCG mengklasifikasikan bisnis sebagai rendah dan tinggi. Tetapi umumnya, bisnis juga bisa menengah. Dengan demikian, sifat bisnis yang sebenarnya mungkin tidak tercermin. Nah, yang kedua, pasar tidak didefinisikan dengan jelas dalam model ini. Kemudian yang ketiga, pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ada biaya tinggi juga terlibat dalam pangsa pasar yang tinggi. Kemudian yang keempat, tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar relatif bukan satu-satunya indikator profitabilitas. Model ini mengabaikan indikator profitabilitas lainnya. Kemudian yang kelima, kadang-kadang anjing dapat membantu bisnis lain dalam mendapatkan keunggulan kompetitif. Mereka kadang-kadang bisa mendapatkan lebih dari sapi perah. Nah, kemudian yang keenam, pendekatan 4 sel ini dianggap terlalu sederhana. Matriks BCG memiliki 4 sel dengan sumbu horizontal mewakili pangsa pasar relatif dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. Titik tengah pangsa pasar relatif ditetapkan pada 1,0. Jika semua SBU berada di industri yang sama, digunakan tingkat pertumbuhan rata-rata industri. Sedangkan, jika semua SBU berada di industri yang berbeda, maka titik tengahnya ditetapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya dapat kita perhatikan gambar pada tampilan berikut ini. Yang pertama, yaitu bintang, yakni mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dalam industri yang berkembang pesat. Mereka mungkin menghasilkan uang, tetapi karena pasar yang berkembang pesat, bintang membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan keunggulan. Nah, yang kedua yaitu cash cow, mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dalam industri yang matang dan tumbuh lambat. Sapi perah membutuhkan sedikit investasi dan menghasilkan uang tunai yang dapat dimanfaatkan untuk investasi di unit bisnis lain. SBU ini adalah sumber utama kas perusahaan dan secara khusus merupakan bisnis inti. Gambar yang ketiga yaitu tanda tanya, yakni mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar relatif rendah dan terletak di industri dengan pertumbuhan tinggi. Mereka membutuhkan sejumlah besar uang tunai untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar.
Nah, yang keempat yaitu gambar anjing, yaitu mewakili bisnis yang memiliki pangsa pasar yang lemah di pasar dengan pertumbuhan rendah. Mereka tidak menghasilkan uang tunai atau membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar. Karena pangsa pasar yang rendah, unit bisnis ini menghadapi kerugian biaya. Umumnya, strategi penghematan diadopsi karena perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh pangsa pasar hanya dengan mengorbankan perusahaan pesaing atau saingan. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga materi tersebut boleh bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sekian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.